Selamat pagi saudara yang saya kasihi, Jemaat Tuhan GKI Palembang. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini dalam Renungan Pagi GKI Palembang. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-11 sampai yang ke-25. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang bersyukur, berterima kasih di hadapan Tuhan, di mana pada saat pagi hari ini Engkau masih berkenan kepada kami untuk boleh kembali mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama boleh menjadi penuntun dalam setiap kehidupan kami pada hari ini. Berfirmanlah atas kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, firman Tuhan ini saya hanya akan membacakan beberapa bagian saja. Saya akan membacakan pada ayat yang ke-11, 12, dan ayat yang ke-24 juga 25. Demikian firman Tuhan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Lalu ayat yang ke-24 dan 25 demikian firman Tuhan. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya berikan tema tetap percaya walaupun mustahil. Saudara, mempercayai Allah dalam segala hal itu memang tidak mudah. Banyak orang Kristen yang telah meminta sesuatu kepada Tuhan tetapi meragukan atau tidak mempercayai jawaban Tuhan bahkan. Sungguh ironis jika orang berdoa tetapi tanpa iman. Zakaria dan juga Elisabet adalah segelintir kecil orang yang tetap setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Di tengah zaman yang begitu gelap serta pemerintahan Herodes yang korup dan tiran. Ini bagi orang percaya pada waktu itu sungguh merupakan hal yang tidak mudah untuk bisa mereka lewati, lalui begitu saja. Namun mereka ini, Zakaria dan Elisabet, bergumul karena sampai masa tua mereka belum dikaruniai anak walaupun mereka tekun berdoa. Jika kita baca dalam ayat yang ke-13. Meskipun demikian, Zakaria tetap setia dalam tugas keimamannya. Terus dia jalani tanpa berkeluh kesah. Pada waktunya Allah menjawab. Saat itu tiba, tatkala Zakaria terpilih dari antara rombongan imamnya, jika kita lihat dalam 1 Tawarikh 24, untuk masuk ke bait Allah membakar ukupan, ia mendapat kunjungan malaikat Gabriel dengan jawaban ilahi yang jauh melampaui permohonan doanya. Zakaria bukan hanya akan beroleh seorang putra, lebih dari itu, putra tersebut akan memiliki peran penting dalam rencana Allah bagi penyelamatan umatnya. Wah, ini sungguh anugerah yang begitu besar yang Tuhan limpahkan dalam hidup Zakaria. Tugas Zakaria dan istrinya adalah mendidik putra mereka sebagai seorang nazir Allah. Sayang sekali, Zakaria menerima berita tersebut bukan dengan sukacita dan ucapan syukur. Ia meragukan Allah mampu membuat dirinya dan istrinya yang sudah tua untuk memiliki anak kembali. Ini hal yang sangat disayangkan, saudara. Zakaria lupa akan apa yang Allah lakukan terhadap Abraham dan Sarah dalam Kejadian 18 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Juga di dalam Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Iman diberkati, tetapi ketidakpercayaan dihukum. Zakaria menerima disiplin Allah sampai janji itu digenapi. Ini terdapat dalam ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari
di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sayang sekali saudara, inilah doa yang tanpa didasari iman di dalamnya. Tatkala dia menerima anugerah dari Tuhan, tetapi juga dia harus menerima hukuman daripada Tuhan. Hingga pada saat tiba harinya, maka hukuman daripada Tuhan itu akan Tuhan lepaskan. Saudara, jikalau kita merasa bahwa Tuhan belum menjawab pergumulan kita, Tuhan belum menjawab setiap seruan doa-doa kita yang kita rasa sangat mendesak, janganlah hendaknya kita menjadi lemah. Janganlah kita hilang kepercayaan kepada Tuhan. Percayalah bahwa jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya, bahkan melampaui setiap pikiran kita, setiap rencana dan angan-angan yang kita damba-dambakan. Di balik jawaban terhadap permohonan kita, Allah memiliki rencana yang ajaib, mengikut sertakan kita dalam karya penyelamatannya bagi dunia. Jadi saudara, teruslah beriman kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Tuhan akan menjawab, tetapi bukan sesuai dengan setiap kehendak kita. Tetapi Tuhan pasti akan lebih tahu hal apa yang lebih baik dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari setiap kita menyerahkan setiap hidup kita ini dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga dalam setiap langkah hidup kita, biarlah kiranya rencana Tuhan yang terjadi. Kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami melalui seorang Zakaria. Tatkala kami berdoa di hadapan Tuhan, namun kami juga harus tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga setiap seruan doa kami bukan menjadi seruan doa yang sia-sia. Sebab kami mengimani dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Biarlah kesabaran kami itu boleh menjadi proses yang baik dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami di dalamnya boleh melalui bagaimana Tuhan berencana dalam setiap hidup kami. Terpujilah nama Bapa di surga. Hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.